Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti pembelajaran daring pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sholat berjamaah. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebenarnya di sini ada yang tahu nggak sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Iya, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat itu diibaratkan sebagai tiang dalam agama Islam. Wah, berarti kalau sholat itu diibaratkan sebagai tiang, pastinya kedudukannya sangatlah penting. Nah, jadi untuk itu kita jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Alangkah baiknya kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian, apa sih sholat berjamaah itu? Nah, secara bahasa, berjamaah berarti bersama-sama. Jadi, sholat berjamaah itu berarti sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang salah satu menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Ngomong-ngomong soal imam dan makmum, ada yang tahu nggak pengertian dari imam dan makmum itu apa? Jadi, imam itu artinya adalah orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti sholat. Kemudian apa sih hukum melaksanakan sholat berjamaah itu? Hukum melaksanakan sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajat, muttafaqun alaih, yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat, muttafaqun alaih. Nah, jadi kan kalian sudah tahu ya, pahala dari sholat berjamaah itu sangatlah banyak. Untuk itu kita harus senantiasa melaksanakan sholat berjamaah agar pahalanya banyak dan juga tinggi derajatnya. Kemudian kalau kita mau jadi imam, kira-kira ada syaratnya nggak ya? Tentu saja ada. Selain menjadi imam yang ada syaratnya, makmum pun juga ada syaratnya. Nah, untuk syarat imam yang pertama yaitu harus berniat sebagai imam. Contohnya gini, usolli fardul duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi adaan imaman ya kalau jadi imam. Kemudian yang kedua, harus paham tentang ilmu agama. Jadi seorang imam haruslah paham tentang agama Islam. Kemudian syarat yang ketiga, dilihat dari bacaan Al-Qur'annya itu fasih atau tidak. Karena kalau seorang imam tidak membaca Al-Quran dengan fasih, entah itu tanda bacanya salah ataupun makhorijul hurufnya salah, nanti artinya akan berbeda dengan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, seorang imam haruslah memiliki akhlak yang baik dan juga berpenampilan yang sopan, yang artinya seorang imam harus memiliki akhlak yang sopan, santun, terus berpenampilan yang rapi, terhindar dari najis, kemudian bersih, dan juga penampilannya itu tidak kusut gitu. Kemudian dahulukan orang yang lebih tua dan juga paham lebih banyak tentang ilmu agamanya. Misalkan seperti di desa-desa itu kan ada tokoh desa, nah itu yang lebih utama untuk dijadikan imam. Kemudian apa saja sih syarat-syarat atau agar kita bisa menjadi makmum? Yang pertama yaitu niatnya menjadi makmum. Yang kan kalau tadi niat menjadi imam itu adaan imaman lillahi ta'ala. Kemudian kalau jadi makmum, niatnya yang terakhir itu adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah gitu. Kemudian yang kedua,
mengikuti imam dari awal sampai akhir dan tidak boleh mendahuluinya. Nah kan ada ya imam yang ketika sholat berjamaah itu membacanya sangat lama. Nah kita sebagai makmum harus tetap mengikuti imam. Jangan imam belum selesai membaca surat pendek lalu kita rukuk dulu, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, harus mengetahui gerak-geri imam. Nah, kita harus tahu kapan imam itu rukuk, kapan itu imam sujud, dan seterusnya sampai tahiyat akhir. Kemudian yang keempat, harus berada dalam satu bangunan atau satu ruangan bersama dengan imam. Jadi ketika imam di masjid ya kita sholat berjamaahnya juga di masjid. Jangan imam di masjid terus kita sholatnya di rumah. Itu namanya bukan sholat berjamaah ya teman-teman, tapi itu namanya sholat sendiri-sendiri. Nah kan dalam sholat berjamaah itu pasti ada soft-softnya ya. Nah itu softnya juga ada susunannya, tidak sembarangan gitu. Yang pertama yaitu softnya, jika jamaah terdiri dari satu orang, maka ia berdiri di sebelah kanan imam agak ke belakang sedikit. Kemudian kalau ada yang jamaah datang lagi, maka ia berdiri di sebelah kiri sejajar dengan makmum yang pertama tadi. Kemudian keduanya mundur tepat di belakang imam. Kemudian yang kedua, jika jamaahnya lebih dari 2 orang, maka jamaah itu langsung membuat soft-soft ya, jangan yang kayak pertama itu tadi. Jadi kalau jamaahnya banyak, maka langsung membuat soft di belakang imam. Kemudian yang ketiga susunannya, jika jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka soft yang pertama di belakang imam yaitu soft untuk laki-laki dewasa. Kemudian soft di belakang laki-laki dewasa yaitu soft anak-anak, dan soft yang paling terakhir diduduki oleh soft perempuan. Nah, menjadi imam dan juga menjadi makmum tentunya harus ada adab-adabnya. Ya, yang pertama yaitu adab menjadi seorang imam. Nah, adab-adab menjadi seorang imam yang pertama yaitu imam haruslah dipilih dari orang yang lebih utama dan juga tidak dibenci oleh masyarakat. Yang sini diartikan orang yang lebih utama yaitu orang yang paham tentang ilmu agama, terus kemudian orang yang fasih dalam membaca Al-Quran seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, hendaknya imam tidak memulai takbiratul ihram sebelum soft-soft yang di belakangnya lurus dan rapat. Kemudian yang ketiga, hendaknya imam meringankan sholat, yang artinya imam tidak melama-lamakan sholat dan tidak juga terlalu cepat sholatnya. Kemudian yang keempat, imam membaca Al-Fatihah di 2 rakaat pertama dengan suara lantang pada sholat-sholat jahriyah, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh, dan membaca Al-Fatihah secara lirih atau syir di keduanya pada sholat syirriyah atau sholat asar dan juga zuhur. Kemudian hendaknya imam tidak mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, jika imam terkena najis dan hadas yang menyebabkan ia tidak bisa melanjutkan sholat berjamaah tersebut, maka makmum yang tepat di belakang imam harus menggantikannya hingga sholat itu berakhir. Tadi kan sudah ya adab-adab yang berkaitan dengan imam. Kemudian sekarang yaitu adab-adab ketika sholat yang berkaitan dengan makmum. Yang pertama, hendaknya makmum memilih shaf yang paling depan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, hendaknya makmum meluruskan shaf, yaitu rapat dan juga lurus. Jadi ketika shaf sholat itu tidak boleh renggang sedikit pun, kecuali kalau sekarang mungkin ya di daerah perkotaan masih ada itu jarak-jaraknya sholat karena adanya pandemi ini. Kemudian yang ketiga, jika shaf yang di depan masih longgar, maka kita dilarang untuk membuat shaf di belakangnya. Jadi harus memenuhi shaf yang depan terlebih dahulu, kemudian baru membuat shaf di belakangnya.
Kemudian jika soft yang di depan sudah penuh, maka kita dianjurkan untuk membuat soft di belakangnya, yaitu di belakang dan sejajar dengan imam yang di tengah itu. Kemudian yang selanjutnya hendaknya soft di belakang imam diatur oleh diduduki oleh soft yang pertama itu laki-laki dewasa, kemudian belakangnya baru anak-anak, dan kemudian soft yang terakhir yaitu soft untuk wanita yang tadi sudah dijelaskan di depan. Kemudian adab yang berikutnya yaitu hendaknya makmum mengikuti semua gerakan yang dilakukan oleh imam. Dan kemudian adab yang terakhir yaitu ketika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka hendaknya makmum mengingatkan dengan cara mengucap subhanallah untuk jamaah laki-laki dan bertepuk untuk jamaah perempuan, tapi tidak boleh bertepuk tangan ya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari pengertian sholat berjamaah, pengertian imam dan juga makmum, terus hukum dari sholat berjamaah itu apa, terus kemudian syarat menjadi imam, terus syarat menjadi makmum, dan juga adab menjadi imam dan juga makmum. Nah, sekarang yang terakhir yaitu hikmah dari sholat berjamaah. Nah, di sini hikmahnya apa saja? Yang pertama, mendidik kita untuk senantiasa bersikap disiplin. Disiplin di sini diartikan kalau kita mendengar azan, jadi kita harus menyelesaikan. Nah, hikmah yang pertama yaitu mendidik kita agar senantiasa untuk bersikap disiplin. Disiplin di sini diartikan bahwa ketika kita mendengar suara azan, maka kita harus langsung menghentikan pekerjaan kita, kemudian mengambil air wudhu dan langsung bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah. Kemudian hikmah yang kedua yaitu hikmah yang berikutnya yaitu mendidik umat Islam agar selalu senantiasa kompak, sejalan, searah dan juga setujuan. Ya, jadi di sini contohnya ketika imam rukuk, nah kita semua jamaahnya juga ikut rukuk. Nah, itu yang dinamakan kompak, searah, sejalan, setujuan. Jadi itu. Kemudian untuk hikmah yang selanjutnya adalah mendidik umat Islam agar senantiasa taat kepada pemimpinnya. Jadi gini, ketika imam sujud ya kita harus sujud. Jangan ketika imam sujud kita malah duduk di antara dua sujud, itu tidak boleh. Itu yang dinamakan dengan mendidik umat Islam agar senantiasa untuk taat kepada pemimpin. Itu diibaratkan seperti itu dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap seluruh umat Islam secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, mendidik kita untuk senantiasa memaafkan dan juga saling mendoakan untuk sesama umat Islam. Nah, itu adalah pemaparan materi untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa tanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.